Saya Dr. Gigi Fajar Satrio. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perawatan saluran akar dengan menggunakan teknik crown down pada penggunaan proteiper hand use. Adapun pokok bahasan pada video kali ini yaitu meliputi ekstirpasi pulpa atau pulp debridement, kemudian preparasi saluran akar, dressing intrakanal, dan juga teknik obturasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sekilas mengenai preparasi teknik crown down. Preparasi saluran akar dengan menggunakan teknik crown down bertujuan untuk menghasilkan bentuk preparasi seperti corong yang lebar pada daerah koronal dan mengecil pada bagian apex. Dengan pelebaran daerah koronal terlebih dahulu, maka kotoran dan debris akan keluar terlebih dahulu sebelum instrumen tempatkan di daerah apex, sehingga kemungkinan terjadi ekstrusi debris ke jaringan peri-apex dapat dihindari. Sebelum melakukan perawatan saluran akar, sebaiknya kita mengambil ronsen preoperatif. Ronsen foto periapikal berfungsi untuk yang pertama, deteksi infeksi apikal atau peradangan serta lesi-lesi pada periapikal. Yang kedua, penilaian status periodontal. Kemudian kita dapat melihat adanya karies, penyakit periodontal, dan trauma. Dan sebagai bentuk dokumentasi, data rekam medis yang dapat diperlukan sewaktu-waktu. Sebelum dilakukan perawatan saluran akar, sebaiknya kita menggunakan rubber dam untuk mendapatkan area kerja yang steril. Berikut merupakan pemasangan rubber dam pada gigi kaninus rahang atas. Teknik yang digunakan pada video ini adalah single hole teknik dengan pemasangan seat first, dilanjutkan dengan pemasangan clamp 212 pada gigi kaninus. Tahap selanjutnya adalah pembersihan karies menggunakan burr-carbide metal atau ekskavator. Berikut merupakan ilustrasi dari burr-carbide metal. Dengan menggunakan burr-carbide metal, kita dapat mengekskavasi karies atau selective caries removal yang membuang jaringan karies lunak saja dan meninggalkan jaringan keras yang sehat. Selanjutnya, kita dapat melakukan preparasi akses menggunakan burr endo access atau round burr diamond. Endo access burr berbentuk tapered round end diamond sehingga memudahkan pembukaan akses pada perawatan saluran akar. Kemudian dilanjutkan pembukaan atap kamar pulpa menggunakan non-cutting tip tapered diamond burr atau diamendo, atau dapat juga digunakan endo seed burr yang berbahan carbide metal. Berikut adalah contoh preparasi akses pada gigi kaninus rahang atas. Setelah didapatkan akses lurus, kita dapat eksplorasi saluran akar dengan smooth approach atau jarum Miller. Ekstirpasi pulpa dapat dilakukan dengan jarum ekstirpasi atau barber approach. Barber brush dimasukkan sedalam 2/3 saluran akar, kemudian diputar 180 derajat hingga 360 derajat, dan ditarik ke arah koronal. Kemudian diirigasi menggunakan sodium hipoklorit 2,5% atau salin atau aqua de steril. Apabila gigi sudah nekrosis, maka dilakukan pulp debridement menggunakan kifal, serta irigasi saluran akar. Kemudian kita dapat menentukan panjang kerja estimasi dari radiograf preoperatif dikurangi 1 mm. Kemudian kita dapat negosiasi saluran akar atau membentuk lead pipe dengan menggunakan file nomor kecil. Kita dapat menggunakan key file nomor 8, kemudian dilanjutkan key file 10 hingga key file 15. Dengan gerakan watch binding, 1/4 putaran, bolak-balik, lalu ditarik keluar, atau pull stroke. Kemudian, kita mulai melakukan preparasi saluran akar dengan proteiper hand use. Sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi masing-masing dari file proteiper hand use yang akan digunakan. Fungsi SX adalah untuk mempreparasi bagian koronal
atau coronal flaring. S1 dan S2 digunakan untuk preparasi saluran akar sesuai panjang kerja. F1 sampai dengan F5 merupakan file untuk finishing atau mempreparasi dan menghaluskan saluran akar sepanjang kerja. Belum mendapat panjang saluran akar, kita harus mendapatkan akses yang lurus. Pertama, kita harus mempreparasi sepertiga coronal atau disebut coronal flaring atau pre-enlargement menggunakan protapper S1 dengan panjang kerja 2/3 dari panjang kerja estimasi dengan gerakan continuous reaming, atau boleh dengan gerakan 1/4 sampai setengah putaran searah jarum jam, putar balik, kemudian file dikeluarkan tanpa tekanan dan dibersihkan pada transfer sponge. Gerakan ini dilakukan berulang kali hingga marker dapat mencapai titik referensi dan mengeluarkan tanpa tekanan. Bila perlu dilanjutkan dengan S2 dengan panjang kerja 2/3 dari panjang estimasi dengan gerakan continuous reaming. Pada saluran akar dengan penyempitan pada daerah orifice, ada coronal konstriksi atau ada rak dentin, maka boleh menggunakan SX atau gauge Gleiden drill. Setelah didapatkan akses lurus, kemudian dilakukan penentuan panjang kerja sebenarnya. Bisa secara radiograf atau menggunakan apex locator. Untuk panjang kerja menggunakan radiograf ada dua metode, yaitu metode dengan rumus atau perbandingan dan metode observasi langsung. Sedangkan apabila dengan menggunakan apex locator, kita dapat mengaitkan file yang kita gunakan untuk mengukur panjang kerja. Kemudian kita dapat mengecek pada apex locator. Jika pada apex locator di antara 0,5 sampai dengan 0,0, maka itu merupakan ujung dari foramen apikal. Jika sampai -2, artinya file sudah melebihi foramen apikal. Setelah didapatkan panjang kerja sebenarnya, kita bisa melanjutkan dengan preparasi biomekanis menggunakan file protapper hand use. Selama preparasi, kita dapat menggunakan ETA gel untuk memberikan lubrikasi. Yang pertama adalah menggunakan file S1 sampai dengan panjang kerja sebenarnya. Kemudian kita lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc setiap akan mengganti file. Kita lanjutkan dengan S2 sampai panjang kerja sebenarnya dengan gerakan reaming atau continuous. File F1 sampai panjang kerja sebenarnya. Kemudian file finishing 2 sampai panjang kerja sebenarnya dengan gerakan continuous atau reaming. Kemudian kita lakukan irigasi dengan NaOCl 2,5% sebanyak 2 cc. Setelah selesai melakukan preparasi biomekanis, terakhir kita dapat menggunakan keyfile 25 untuk mengecek apical gouging. Apabila keyfile nomor 25 masih terasa longgar, maka dapat dilanjutkan dengan mempreparasi saluran akar dengan menggunakan file finishing 3, 4, dan seterusnya sampai terasa pas di daerah apical. Bagi tambahan, kita dapat mengaktifasi bahan irigasi yang kita gunakan, yaitu NaOCl 2,5% dan juga EDTA 17% dengan menggunakan aktivasi sonik maupun ultrasonik atau dengan irigasi manual dengan manual dynamic agitation menggunakan gota pecah. Pada video ini menggunakan aktivasi ultrasonik untuk meningkatkan efektivitas bahan irigasi yang kita gunakan. Setelah kita menyelesaikan preparasi biomekanis pada saluran akar, kita dapat memberikan intracanal dressing yang bertujuan untuk mensterilkan saluran akar. Pastikan saluran akar dalam kondisi kering. Kita dapat menggunakan paper point steril untuk mengeningkan saluran akar. Begitu pula dengan kamar pompa, dapat kita keringkan dengan
cotton pellet steril. Sebagai bahan sterilisasi saluran akar, yang akan dipakai yaitu pasta non-setting kalsium hidroksida. Pasta kalsium hidroksida dapat kita masukkan ke dalam saluran akar hingga penuh sampai batas orifis menggunakan lentulus spiral yang dioperasikan menggunakan low speed handpiece sepanjang 2/3 panjang kerja yang ditandai dengan rubber stop. Aplikasi pasta Jawa dapat pula dilakukan secara manual menggunakan key valve yang diputar berlawanan arah jarum jam. Dapat kita aplikasikan dalam saluran akar dan diamkan selama 7-14 hari untuk mendapatkan hasil yang efektif. Gutta percha point yang telah sesuai dapat disterilkan terlebih dahulu dengan cara direndam menggunakan NaOCl 2,5% selama 1 menit. Kemudian kita dapat mengaduk sealer sebagai bahan untuk obturasi saluran akar. Pada video kali ini, sealer yang digunakan adalah sealer resin. Setelah kita aduk sealer resin yang akan kita gunakan, kita dapat mengaplikasikan sealer dengan lentulu. Lentulu dapat dimasukkan ke dalam saluran akar sesuai dengan panjang kerja, kemudian diputar searah jarum jam sambil ditarik keluar. Lentulu dapat digerakkan dengan mesin kecepatan lambat. Kemudian ambil gutta percha yang sudah disterilkan, dan sealer dapat diambil dengan menggunakan ujung sepertiga gutta percha point dan dimasukkan ke dalam saluran akar. Kelebihan gutta percha dapat dipotong ke arah apikal dari orifice menggunakan gutta cutter atau dapat juga digunakan plugger endo yang dipanaskan. Setelah selesai, kita dapat mengaplikasikan semen ionomer kaca tipe 3 sebagai bahan base pada dasar kavitas dan kita tumpat sementara. Setelah melakukan obturasi, kita dapat mengecek hasil ronsen apakah kita sudah mendapatkan pengisian yang hermetis atau belum. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.